Oke pemirsa, kita akan langsung ngebahas bagaimanakah kemudian kondisi terkini Arif Fadil terkait dengan konflik dua negara Iran dan juga Israel dengan juga keterlibatan Amerika yang kita tahu betul juga cukup masif. Sudah hadir bersama dengan kami di studio Apa Kabar Indonesia pagi ada Pak Anan Nurdin, analis politik Timur Tengah, sekaligus juga direktur dari Anibras Center for Middle East Studies. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Anan, kalau kita lihat ini sebenarnya kondisinya kan sudah gencatan senjata ini ya. Sudah betul-betul kalau kita lihat tidak ada saling serang antara kedua negara. Kalau gitu kita coba akan ajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat kondisi terkini langsung dari Iran. Sudah ada kontributor kami di sana, ada Said Idrus Al-Hamid. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Mas Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kondisi saat ini di sana seperti apa, Pak Said? Kondisi saat ini memasuki hari ke-8 ya setelah gencatan senjata yang ditawarkan oleh Amerika, Donald Trump. Keadaan sudah tidak ada lagi istilahnya suara-suara ledakan atau serangan-serangan rudal maupun drone. Masyarakat juga sudah kembali ke kehidupan normalnya, beraktivitas secara sangat normal dan menjalankan ritual-ritual agamanya karena bulan ini adalah bulan Muharram. Masyarakat menjalankan ritual atau majelis-majelis dukanya seperti biasa, seakan-akan tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada ketakutan, kepanikan untuk menjalankan acara-acara ritual keagamaan mereka. Ya Mas Said, tapi dalam 12 hari perang Iran-Israel ini kita cukup terkejut juga ya, banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan, hampir 1.000 begitu, 900 sekian jiwa ya yang menjadi korban di Iran begitu. Ya, memang sebenarnya kecolongan Iran atau dampak yang paling besar yang menjatuhkan korban itu karena memang adanya drone-drone yang memang diterbangkan dari dalam Iran. Drone-drone yang sudah ditempatkan di beberapa titik-titik yang telah dikeker atau telah dijadikan tempat sasaran. Jadi serangan pertama itu bukanlah serangan rudal dari Israel, tapi serangan dari drone-drone yang memang dirakit dan memang disusupkan di dalam Iran dan ditempatkan memang di tempat-tempat padat permukiman umum, permukiman warga, sehingga begitu drone-drone itu diterbangkan, ratusan drone diterbangkan, maka satu bangunan hancur dan bangunan tersebut adalah kawasan pendudukan sipil warga sehingga menelan korban yang cukup banyak. Oke, kalau tadi Anda sampaikan tidak ada kekhawatiran saat ini yang dirasakan oleh masyarakat Iran begitu ya dengan kondisi saat ini, tapi nampaknya kita lihat mungkin saja potensi perang akan semakin membara ke depan, di mana Iran juga sudah mempersiapkan berbagai sinyal-sinyal ke sana. Adakah kekhawatiran, ketakutan dari masyarakat Iran saat ini dengan kondisi itu? Masyarakat Iran mungkin agak berbeda ya dengan masyarakat di Israel ya. Masyarakat Iran sama sekali tidak khawatir sama sekali dengan perperangan melawan kebatilan menurut warga Iran, karena perang melawan Israel itu adalah perang melawan kebatilan dan kalaupun mereka mati dalam peperangan tersebut atau harus mati di dalam rudal, maka mereka akan mendapatkan kematian yang paling mulia, yaitu kesyahidan. Seperti apa yang kita diberitakan di media-media internasional, orang Iran menyatakan bahwa seluruh korban yang tewas dalam serangan Israel itu adalah syahid dan mereka dimakamkan dengan begitu terhormat, memiliki kedudukan yang khusus. Jadi masyarakat Iran sama sekali tidak takut, bahkan mereka siap untuk menjalankan segala kemungkinan yang ada dan pemerintah Iran pun telah mengumumkan, khususnya militer telah mengumumkan ketika ada serangan sekecil apapun, maka Iran akan membalas serangan tersebut dengan kekuatan penuh. Baik. Mas Said Idrus Al-Hamid, terima kasih informasi Anda langsung pagi ini waktu tanah air dari KOM Iran. Assalamualaikum Mas Said, sehat selalu Mas. Saya ingin ke Mas Anan. Mas Anan, kalau tadi Mas Said mengatakan yang mencengangkannya itu adalah drone ya, yang sudah ditempatkan gitu
kita tidak tahu oleh siapa, tangan halus kah begitu. Nah, artinya di sini bisa dikatakan seperti yang tadi kita lihat di berita tadi, militer Iran ini disusupi berarti begitu. Ini kenapa bisa jadi seperti ini dan siapa yang bermain di balik ini? Ya begini, kita harus pahami dulu bahwa Israel itu akan melakukan apapun terhadap semua ancaman yang ada di kawasan, sekecil apapun. Segala cara. Menghalalkan segala cara. Ya betul kali itu Bang Fadil. Jadi maka mereka melakukan infiltrasi ke dalam, baik di sipil ataupun di militer. Ini ada kekuatan-kekuatan, apalagi kita tahu Iran tahun 79 itu mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda dengan hari ini yang digulingkan lewat revolusi mahasiswa pada waktu itu. Ya. Nah, maka ada orang-orang, kekuatan-kekuatan yang bisa digunakan, diajak kerjasama oleh Israel dan oleh Amerika Serikat. Di internal Iran? Di internal Iran. Okay. Dan itu kekuatannya bisa digunakan. Bahkan kita tahu putra mahkota monarki yang lama itu ada di Amerika Serikat dan itu bisa digunakan. Pahlavi gitu ya? Ya, Reza Pahlavi. Ini kan putra mahkota dari rezim sebelumnya yang digulingkan. Nah, ini yang dimanfaatkan bagaimana bisa menghancurkan Iran dari dalam. Tapi yang dilupakan oleh Israel dan Amerika Serikat adalah bahwa Iran sekarang mempunyai sistem politik yang berbeda. Loyalitas masyarakatnya berbeda dengan dulu, beda dengan sistem monarki, dengan sistem demokrasi. Ini akan sangat berbeda sekali. Bahwa Israel adalah sebuah negara yang berdasarkan kepada ideologi. Ya. Ini sama dengan Iran yang berdasarkan kepada ideologi juga. Maka loyalitas rakyatnya ini akan sangat berbeda ketika menghadapi sebuah negara yang dasarnya adalah demokrasi atau monarki ataupun kerajaan gitu. Tapi kan loyalis dari rezim sebelumnya kan juga masih kuat di Iran saat ini. Masih banyak. Itu yang memudahkan Israel dan Amerika Serikat untuk masuk dan serangan-serangan kemarin. Ya, dari dalam gitu kan, seperti tadi dikatakan bahwa drone-nya itu dari dalam. Ini yang mungkin ini akan menjadi peringatan tersendiri bagi Israel atau bagi Iran gitu ya. Artinya kalau misalnya dari aspek politik mungkin ideologi gitu kan ya, sudah tidak mungkin beda dengan yang sebelumnya, beda dengan lalu-lalu begitu. Berarti ancamannya adalah jangan-jangan udah bukan ideologi lagi nih. Ya tentu dalam infiltrasi itu kan ada kepentingan baik pun politik ataupun uang di dalamnya. Dan ini pasti pasukan-pasukan ini mendapatkan imbalan yang sangat luar biasa ke dalam. Tapi yang harus kita pelajari bahwa dengan yang dilakukan kemarin perang 12 hari ini harus kita pahami bahwa Israel dan Amerika Serikat itu benar-benar sangat menyadari ancaman yang nyata dari Iran. Kalau sebelumnya misalnya mereka terhadap Irak misalnya dengan menggulingkan Saddam Hussein tidak ada perlawanan. Tidak ada rudal, bahkan tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan. Itu sebetulnya target akhir seperti yang dikatakan oleh Benjamin Netanyahu bahwa Iran ini harus diganti. Bahwa rezim Iran ini harus diganti. Targetnya itu adalah Ayatullah Khamenei ini. Ya, Ayatullah Khamenei ini harus diganti. Dua target mereka yaitu tentang nuklir dan tentang mengganti rezim. Ini target utama yang diinginkan oleh Benjamin Netanyahu. Karena Benjamin Netanyahu itu sangat paham bahwa ancaman Iran itu nyata. Dari mulai kawasan di Timur Tengah itu sangat nyata. Bahwa itu ancaman yang sangat serius, maka harus digulingkan. Tapi mereka salah kalkulasi bahwa yang dihadapi itu Iran. Sebuah negara yang berbeda dengan Irak. Maka mereka sangat kaget dalam 12 hari perang, ternyata rudalnya sudah bisa menjangkau Israel gitu. Semua pusat-pusat kota di Israel semuanya tidak ada yang lepas dari jangkauan ini. Bahkan strategi atau pertahanan udara Israel yang dikenal sangat canggih dan mahal. Kali ini tembus. Iron Dome itu untuk satu baterai, satu komputer. Itu dia, tapi begini Pak Nan, kalau berdasarkan penjelasan Anda tadi, nampaknya kalau kita berbicara mengenai kekuatan militer, kemudian bagaimana kemudian Iran juga memberikan serangan yang cukup masif kuat terhadap Israel gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang menjadi ancaman dan harus diperhatikan oleh Khamenei adalah bagaimana mengendalikan internal dari Iran itu sendiri kan, termasuk dengan bagaimana rezim sebelumnya. Dijawabin nanti ya, sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Oke, kami lanjutkan diskusi pemirsa. Pak Anan, seperti menyambut pertanyaan saya tadi, artinya sebenarnya tidak hanya kemudian mempersiapkan serangan terhadap Israel saja, tapi juga Khamenei dan juga Iran ini harus mempersiapkan bagaimana kemudian mengkonsolidasi internal mereka kan dengan adanya rezim lama yang juga masih mencokol di Iran. Ya, betul bahwa beberapa minggu yang lalu kan 700 orang ditangkap dan ini kemungkinan akan lebih banyak. Maksudnya para penyusup ini sudah mulai dikondisikan dari jadi beberapa. Jadi yang ini 700-an ya? Ya 700-an, kemarin yang ditangkap itu udah 700-an. Termasuk si pemasang drone? Termasuk orang-orang yang memasang drone itu, yang memasok drone itu. Dan ini yang akan menjadi semacam menjadi semacam awareness bagi Iran, bagaimana yang harus mereka lakukan. Maka beberapa hal termasuk dari teknologi militer ini sekarang sudah dipembarui. Ya, misalnya dari teknologi rudal. Sebelumnya rudal Iran itu menggunakan GPS.
Yang notabene GPS itu bisa dimatikan kapanpun oleh Amerika dan Israel. Dong ya, berarti. Oh, Ya, Amerika. punya Amerika Serikat. Nah, sejak 2015 itu diganti semuanya. Ini pindah ke perusahaan namanya Beidou punya China. China. Ya, punya China. Dan Dengan itu spek yang sama atau beda? dengan spek yang lebih spesifik. Kalau GPS itu akurasinya sekitar 3 cm, sementara kalau Beidou ini akurasinya 1 cm saja melencengnya Ini itu. yang kemudian membuat kemarin serangan rudal dari Iran bisa menembus. dom. Tembus kepada Iron Dome. Kenapa? Karena GPS-nya tidak bisa dimatikan, sehingga rudal itu presisinya tetap akurat. Iron Dome dengan kekuatan satu baterainya biayanya 100 juta dolar itu bisa tembus. Kenapa? Karena sudah tidak menggunakan GPS Amerika Serikat lagi. Dan ini yang membuat perang sangat singkat, hanya 12 hari saja. Kenapa? Karena tadi di luar kalkulasi bahwa ternyata Iran mempunyai kekuatan rudal yang sangat luar biasa. Memang kekuatan militer udara mereka itu lemah. Gitu ya, kalau dibandingkan dengan Israel, dengan Amerika Serikat lemah. Tapi rudalnya sekarang masih tersisa ribuan rudal yang dimiliki oleh Iran. Itu yang makanya kemarin Donald Trump bilang ini nggak cuma 4, nampaknya ada paling tidak 5 pusat rudal di Iran gitu ya. Banyak. Ya, banyak pusat rudal dan strategi tentang Beidou ini dikembangkan di beberapa tempat yang tidak diketahui. Kita tahu ketika kemarin itu Fordo dibom gitu kan ya, Asfahan dibom, tapi 400 kg uraniumnya itu kan selamat. Selamat ya diamankan. Ya selamat Iya, gitu iya, ya. iya. Tidak jadi masalah. Karena kalau kena kan radiasinya pasti berasa ya. Betul, itu tempatnya. Mungkin saja tempatnya kamuflase, kita tidak tahu gitu ya. Iran tidak sebodoh. Ini ke perang strategi. Itu yang udah membuat Donald Trump akhirnya ciut sekarang. Ya, ciut 12 hari cukup gitu Oke. ya. Tapi kalau Anda lihat singkat saja ke depan ini konflik dan juga ketegangan antara dua negara ini akan seperti apa? Apakah kemudian memang akan mereda atau justru semakin besar? Menurut saya semakin besar, mungkin dengan cara yang berbeda. Maksudnya bahwa peran Qatar juga tidak boleh kita harus kita analisa bahwa Qatar mempunyai peran diplomasi yang sangat luar biasa. Ketika dia dibom kemarin Al Udeid, itu markas militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, Qatar tidak membalas. Iya. Maka ini mempunyai peranan sangat luar biasa. Daerah Qatar. Ya, itu kawasan Qatar. Akhirnya peranan diplomasi Qatar di sini menjadi sangat dipertaruhkan dan akhirnya kembali kepada gencatan senjata. Dan selain itu juga bahwa ketegangan antara 3 negara ini itu akan tetap terjadi. Bahkan akan meningkat. Mungkin akan mirip menjadi perang dingin gitu ya. Perang dingin yang suatu saat bisa saja meledak. Gencatan senjata ini sangat rapuh karena sebetulnya gencatan senjata sepihak yang tidak disetujui oleh Iran sebetulnya. Mas Anan mengatakan 3 negara, tidak 4 negara. Karena ada unsur Cina kan yang sudah digunakan oleh... Itu ancaman kedua, eksternal. Ya, baik, nanti kita bahas ancaman kedua dalam sesi dialog berikutnya gitu ya. Semoga kita kemudian bisa bertemu lagi. Terima kasih Pak Nurdin atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Terima kasih Mas Indonesia Anan. Pagi. Terima kasih.